Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen. Bersama saya, Ratna Hapsari. Usai disahkan dalam rapat paripurna DPR RI baru-baru ini, DPR berharap Presiden segera melantik Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara menggantikan Sutioso. DPR berharap di bawah kepemimpinan Budi Gunawan, BIN menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugas-tugas keintelijenan. Pasca dilakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi 1 DPR RI, rapat paripurna DPR mengesahkan Komjen Polisi Budi Gunawan menjadi Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, menggantikan Sutioso yang memasuki purna tugas. Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Taufik Kurniawan mengatakan, DPR telah menyetujui hasil uji kelayakan dan kepatutan Komjen Budi Gunawan dalam sidang paripurna ke-6, masa persidangan pertama tahun sidang 2016. DPR berharap Presiden Joko Widodo segera melantik Budi Gunawan sebagai Kepala BIN agar bisa melakukan koordinasi dan konsolidasi internal di lembaganya. Budi Gunawan juga diharapkan segera dapat menentukan titik prioritas dan agenda kerja BIN. Tadi dilaporkan oleh Ketua Komisi 1 semuanya setuju, aklamasi, bulat ya. Tidak ada penolakan apapun dan sesegera mungkin tadi makanya segera dilaksanakan agenda rapat paripurna pada hari ini. Jadi prinsipnya kami berharap insya Allah ke depan BIN di bawah kepemimpinan Pak Budi Gunawan bisa memberikan yang terbaik, bisa bekerja lebih profesional ya, dalam kaitan untuk mendukung, mengamankan, menjaga ketertiban dalam kaitan aspek intelijen untuk memberikan masukan pada. Sementara itu Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Fahri Hamzah menilai terpilihnya Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kepala BIN baru merupakan momentum tepat untuk membenahi masalah keamanan dan ketertiban negara. Menurut Fahri, tugas dan tantangan Kepala BIN di masa mendatang semakin berat. Terkait kembalinya Archandra sebagai warga negara Indonesia misalnya, menurut Fahri, Kepala BIN harus mengusut motif di balik pemberian kembali kewarganegaraan Indonesia oleh pemerintah Indonesia. Terlebih jika Archandra kembali dipilih sebagai Menteri SDM dalam Kabinet Kerja Jokowi. Di bawah kepemimpinan Budi Gunawan, BIN diharapkan bisa bekerja lebih profesional dan dapat memberikan yang terbaik, khususnya dalam memberikan masukan terkait intelijen kepada Presiden Joko Widodo. Pak Budi Gunawan itu kan juga itu, supaya ada kehati-hatian di masa depan. Kalau Kepala BIN baru dilantik, saya kira perlu minta pandangan dari tim BIN baru ini gitu loh. Bagaimana efek ini semua ke depan gitu. Saya kira ini pentingnya Pak Budi Gunawan juga segera dilantik gitu. Fajar dan Heri, TVR Parlemen melaporkan. Rencana pemerintah untuk melakukan reklamasi Teluk Benoa di Provinsi Bali mendapat penolakan keras dari mayoritas masyarakat Bali. Komisi 4 DPR RI mendukung penuh masyarakat Bali untuk menolak rencana reklamasi tersebut. Mengingat reklamasi hanya menguntungkan para pengusaha dan pemilik modal semata. Gejala penolakan reklamasi Teluk Benoa akhir-akhir ini kembali menguat. Masyarakat Bali khususnya masyarakat adat dengan keras menolak rencana yang dianggap menguntungkan para pemodal dan sama sekali tidak berpihak kepada masyarakat Bali. Wakil Ketua Komisi 4 DPR Daniel Johan ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Gedung DPR RI Jakarta baru-baru ini mengatakan, pemerintah harus mempertimbangkan dengan matang rencana reklamasi tersebut. Pemerintah juga harus mengutamakan kepentingan rakyat Bali daripada kepentingan pihak pemodal. Menurut Daniel Johan, jika reklamasi tetap dilakukan, banyak sektor budaya, adat, hingga pariwisata yang akan terkikis secara perlahan. Penolakan keras dari masyarakat akan sejalan dengan yang dilakukan oleh Komisi 4. Khususnya memang Komisi 4 juga memiliki pemangku dapil dari Bali. Ada beberapa orang dan mereka sudah komunikasi meyakinkan seluruh anggota bahwa penghentian reklamasi Teluk Benoa menjadi sangat penting untuk bukan hanya masyarakat di sekitar Teluk Benoa, tetapi juga eksistensi masyarakat adat se-Bali. Anggota Komisi 4 DPR OO Sutisna berpendapat, jika masyarakat adat di Bali sudah dengan tegas menolak, seharusnya pemerintah membatalkan rencana tersebut. OO Sutisna berpendapat reklamasi hanya menguntungkan segelintir orang saja, terutama para pemilik modal. Oleh karena itu, Komisi 4 bersama masyarakat Bali akan terus mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana reklamasi tersebut. Sudah jelas-jelas menolak. Oleh karena itu ini perlu pertimbangan yang sangat matang, jangan sampai menyakiti hati rakyat, apalagi dari hasil reklamasi itu yang diuntungkan siapa? Hanya orang-orang yang besar gitu kan. Rakyat tidak akan menikmati.
Panji dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Delegasi DPR RI menyampaikan sejumlah masukan penting dalam preparatory meeting Organisasi Parlemen Anggota ASEAN atau AIPA di Vientiane, Laos baru-baru ini. Parlemen Indonesia mengusulkan persoalan teror penculikan oleh kelompok Abu Sayyaf di wilayah Laut Filipina menjadi poin penting pembahasan dalam ASEAN Summit ke-28 dan ke-29 pada 6 hingga 8 September 2016. Pertemuan para pemimpin Parlemen ASEAN berhasil merumuskan AIPA Message sebagai bahan dialog dengan pemerintah dari kawasan ASEAN yang sedang menghadiri ASEAN Summit ke-28 dan 29. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto yang memimpin delegasi DPR mengikuti sidang AIPA di Vientiane, Laos, mengatakan agenda utama preparatory meeting membahas masukan yang akan disampaikan kepada kepala negara dan pemerintah dari 10 negara anggota ASEAN sedang mengikuti ASEAN Summit atau KTT ASEAN ke-28 dan ke-29 pada 6-8 September. Isu-isu penting yang mengemuka diantaranya masalah ekonomi, terorisme dan masalah kemaritiman, serta kerjasama di bidang pendidikan dan sosial budaya. Delegasi DPR memberikan catatan penting tentang teror penculikan yang terjadi di wilayah Laut Filipina oleh kelompok Abu Sayyaf. 26 poin yang harus dikemukakan. Kami ingin mengambil 2 poin yang terpenting. Yang terpenting adalah Abu Sayyaf. Kami semuanya sidang juga menyepakati bahwa mengutamakan trilateral antara pemerintah Indonesia, Filipina dan Malaysia untuk menjaga keamanan di perairan yang tentunya saat ini dipegang oleh Abu Sayyaf, sehingga ke depan tidak ada lagi penyanderaan, bahkan perompakan yang ada di sana. Seluruh masukan yang disampaikan peserta sidang dirangkum dalam AIPA Message yang menjadi bahan utama pada dialog parlemen dengan pemerintah atau di ASEAN AIPA Interface Meeting. Presiden of the National Assembly Republik Demokrat Laos, Madam Penny Yatoto, menyebut pertemuan anggota parlemen dari negara ASEAN adalah kontribusi dalam mempromosikan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan. Langkah ini menurutnya sejalan dengan cetak biru ASEAN Community. Laos menjadi perhatian dunia karena pelaksanaan ASEAN Summit atau KTT ASEAN ke-28 dan ke-29 juga dilaksanakan seiring dengan pertemuan penting lainnya, di antaranya ASEAN Jepang, ASEAN Amerika Serikat, ASEAN PBB, dan sejumlah agenda lainnya. Dari kota Vientiane, Laos, Ibnur Khalid Yunus, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.